Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Aris, apa sih yang paling berat dalam hidup ini? Kemudian saya coba tanya balik, menurut Anda apa? Dia menjawab, hutang. Ada lagi yang menjawab, melepaskan kebencian, melepaskan sifat iri. Ada lagi yang menjawab janji. Ada yang menjawab kenangan masa lalu. Ternyata yang berat dalam hidup itu adalah penyesalan. Itu yang terberat dalam hidup. Coba Anda bertanya pada diri Anda. Dalam hidup Anda pasti pernah menyesal. Pasti pernah merasakan penyesalan. Mengapa penyesalan itu bisa terjadi? Karena kita mampu, tapi kita tidak melakukan. Kita punya keinginan, tapi tidak punya keberanian. Kita punya kemauan, tapi tidak mau berjuang untuk kemauan itu. Padahal semestinya kita mampu. Atau kita menunda momentum, tapi momentum itu lewat. Hal-hal yang menjadikan kehidupan kita menyesal biasanya adalah karena kemalasan kita, atau ketidakmampuan kita untuk berjuang maksimal, atau merasa sudah menyerah sebelum melakukan sesuatu. Banyak kok orang-orang yang hari ini mengerti bahwa dia punya kekuatan dan sebenarnya dia punya kemampuan. Namun di masa lalunya dia tidak melakukan dengan kemauan dan upaya terbaik. Dan itu menjadikan penyesalan. Anda pernah menyesal kan? Saya juga pernah. Setiap orang pernah mengalami penyesalan. Mengapa penyesalan itu berat? Karena kita merasa bahwa perjuangan kita tidak maksimal. Pengorbanan kita belum optimal. Dan bagaimana caranya agar kita tidak menyesal? Tentu masa lalu sudah selesai. Itu bagian dari takdir Allah. Kita perbaiki hari ini, lakukan yang terbaik dengan upaya terbaik, dengan energi terbaik, dengan pengorbanan terbaik. Sehingga kita bisa meminimalisir penyesalan. Dan setiap orang pasti menyesal. Dan konsep penyesalan ini menjadikan orang merasa merugi. Jadi setiap orang pasti merasa merugi dalam hidup, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, bernasihat dalam kebaikan, dan bernasihat dalam kesabaran. Setiap kita harus mampu memerdekakan diri kita dari belenggu-belenggu yang tidak perlu membelenggu kehidupan kita. Caranya adalah sandarkan diri kita pada zat yang tidak lagi membutuhkan sandaran, yaitu Allah. Jadi kalau kita masih butuh sandaran dengan zat yang masih butuh sandaran, kita akan kecewa karena mereka pun rapuh. Karenanya merdeka yang sebenarnya adalah ketika kita tidak lagi membutuhkan sandaran kecuali bersandar pada Allah. Insya Allah kita tidak menyesal karena kita yakin semua perjalanan kita terjadi atas izin Allah. Bagi Anda yang menyesal karena dulu seolah Anda mampu tapi Anda tidak melakukannya, selesai. Udah. Itu bagian dari sebuah perjalanan yang ditulis oleh Allah. Hari ini dan seterusnya, yuk kita lakukan yang terbaik. Berenergi terbaik. Upaya terbaik. Merdekakan diri kita dari penyesalan di masa lalu, dan kita lakukan kemerdekaan yang sesungguhnya dengan yang melakukan terbaik, upaya terbaik, usaha terbaik hari ini dengan bersandar pada Allah Azza wa Jalla. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Saya Aris Ahmad Jaya, senang membersamai Anda.